Dalam 100 tahun, Roma berubah dari republik yang kuat menjadi medan perang saudara yang mengerikan. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Dari zaman Marius melawan Sulla, Caesar melawan Pompei, hingga Antony melawan Octavianus. Semua hanya demi satu hal, yaitu kekuasaan absolut. Sampai akhirnya, pada tahun 27 sebelum Masehi, seorang pria muda yang dijuluki sebagai Princeps berhasil mengakhiri kekacauan itu. Namun, untuk mencapai hal itu, dia harus menghabisi semua yang menentangnya. Ini bukanlah awal dari kejayaan. Ini adalah akhir dari republik dan awal dari kekaisaran Romawi. Dulu, Roma bukanlah dalam kekaisaran, melainkan republik. Sebuah sistem yang dibangun tanpa raja, melainkan dengan senat, konsul, dan hukum yang menjadi pondasi. Tapi ketika wilayah Roma makin meluas, ada satu hal berubah diam-diam, yaitu tentara bukan lagi sebagai alat negara. Mereka jadi alat pribadi. Mereka bukan loyal ke republik lagi, melainkan ke jenderalnya. Dan dari situlah benih perang saudara tumbuh. Tapi ironinya, setiap darah yang tumpah justru mempercepat akhir dari republik. Karena dari tubuh dingin Julius Caesar, lahirlah pewaris baru. Dia adalah Gaius Octavius. Waktu itu, Gaius Octavius masih remaja saat Julius Caesar dibunuh. Tapi dia punya satu hal yang tak dimiliki siapapun. Dia memiliki nama belakang yang sangat berharga, yaitu Caesar. Gaius bukanlah jenderal, bukan orator, bukan juga prajurit kawakan. Tapi dia adalah anak angkat Caesar, pewaris sah secara hukum dan simbol. Di usia 19 tahun, dia sudah bisa membaca situasi. Bukan lewat pedang, tapi lewat aliansi. Dia gandeng dua kekuatan besar, yaitu Mark Antony sang jenderal karismatik dan Lepidus, pemilik pasukan. Bersama, mereka bentuk triumvirat kedua. Mereka tak buang waktu. Brutus dan Cassius, yang adalah pembunuh Caesar, diburu sampai ke timur. Dihabisi di medan perang. Hasilnya, republik semakin sekarat. Tapi setelah musuh dari luar disingkirkan, muncul kenyataan pahit, yaitu yang paling berbahaya sebenarnya adalah sekutu sendiri. Dan Octavian sadar bahwa Roma tak bisa punya dua kekuasaan. Retaknya republik makin nyata saat Mark Antony jatuh hati pada Cleopatra, Ratu Mesir, cerdas memesona, tapi asing bagi Roma. Mereka bukan cuma pasangan, mereka membentuk poros kekuasaan baru. Antony mulai menyebut anak-anaknya dari Cleopatra sebagai penerus. Namun bagi rakyat Roma, itu bukanlah cinta, melainkan bentuk pengkhianatan. Dan Octavian tak tinggal diam. Dia gunakan kata-kata sebagai senjatanya, menyebar propaganda bahwa Antony ingin jadi Raja Timur dan dia sudah meninggalkan nilai-nilai Romawi. Rakyat menjadi gelisah, Senat berbalik mendukung, dan perang sipil terakhir pun pecah. Pada tahun 31 sebelum Masehi, di Actium, laut menjadi saksi. Octavian dengan taktik dingin hancurkan armada Antony dan Cleopatra. 2 tahun kemudian, pasangan legendaris itu memilih untuk mati bersama. Dan dengan itu, republik resmi mati. Roma mulai bersorak. Musuh-musuh telah tiada. Dan rakyat berharap setelah semua kekacauan ini, republik bisa kembali seperti semula. Mereka melihat Octavian sebagai penyelamat. Pemuda tenang yang mengakhiri perang saudara. Sebagai bentuk hormat, Senat memberinya gelar baru, yaitu Yang Mulia Augustus. Sebuah nama yang suci. Augustus menolak jadi raja. Katanya dia hanya berniat untuk mengembalikan kekuasaan pada Senat. Tapi itu hanya simbol. Karena kenyataannya, semua kekuasaan ada di tangannya. Dia pegang seluruh angkatan bersenjata. Dia kontrol undang-undang. Dia menjabat seumur hidup, tanpa pemilu. Republik. Masih ada namanya, tapi isinya sudah berubah total. Tanpa perlu mahkota, Augustus menjadi kaisar pertama Roma. Namun Augustus nggak pernah menyebut dirinya kaisar. Dia pakai istilah yang lebih sopan, Princeps atau warga negara pertama. Tapi semua orang tahu, itu cuma kata-kata. Dari balik bahasa halus itu, dia memegang kendali absolut. Nggak ada lagi pemilihan bebas. Nggak ada lagi debat di Senat yang benar-benar berarti. Pers dikontrol, militer tunduk, dan siapapun yang melawan akan disingkirkan secara diam-diam. Rakyat awalnya ragu, hingga mereka berubah jadi pasrah. Karena setelah 1 abad penuh kudeta, pembunuhan, dan perang saudara, ini pertama kalinya Roma terasa tenang. Mereka mulai lupa
Apa itu republik? Apa rasanya punya suara? Yang tersisa cuma satu kenyataan, yaitu damai telah datang, tapi kebebasan dibayar lunas. Augustus memerintah selama 41 tahun, dan selama itu, dia tidak hanya mempertahankan kekuasaan, tapi membentuk ulang wajah Roma. Dia melakukan reformasi terhadap birokrasi, membangun jalan, jembatan, dan kuil, memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Mesir, Spanyol, dan Jerman. Dan di bawah kepemimpinannya, Roma berhasil masuk ke masa keemasan yang disebut Pax Romana. Itu adalah masa kedamaian Romawi yang bertahan lebih dari 2 abad. Tapi satu hal nggak pernah kembali, yaitu republik. Dan setelah Augustus, Roma terus diperintah oleh kaisar. Augustus nggak cuma mengakhiri perang saudara, dia mengunci sejarah Roma ke satu jalan, yang awalnya dari negara hukum, jadi kekaisaran abadi. Perang saudara mungkin boleh selesai, tapi harga yang harus dibayar untuk terciptanya damai ternyata bukan demokrasi, melainkan penguasa tunggal.